Hai guys. Seperti opening sebelumnya, di sini kita akan membahas tentang min, median, modus, desil, persentil, kuartil, data kelompok, dan data tunggal. Di sini ada satu tabel yang sudah kami buat. Kita akan menghitung nilai min, median, dan modus. Min itu adalah rata-rata dari suatu data. Median adalah nilai tengah dari suatu data terurut. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Untuk menghitung nilai min, kita seleksi sel yang akan kita letakkan nilainya. Kemudian ketik sama dengan average. Average itu adalah rata-rata dari suatu data. Kemudian setelah average, kita buka kurung, kemudian seleksi data yang akan kita hitungkan minnya, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Nah, nilai minnya sudah muncul kan? Kemudian kita ke median ya. Jangan lupa seleksi selnya. Kemudian ketik sama dengan median, lalu buka kurung, lalu seleksi data yang akan kita hitung dan tutup kurung, lalu enter. Untuk bagian modus, ketik sama dengan mode, buka kurung seleksi semua data, tutup kurung, lalu enter. Sekarang kita mencari min, median, modus, data berkelompok. Ketik sama dengan jumlah FIXI dibagi dengan jumlah frekuensi. Untuk mencari jumlah kelas median, ketik sama dengan seleksi jumlah FI dibagi 2. Untuk mencari nilai TB atau tengah bawah, sama dengan batas bawah kelas median dikurang 0,5. Untuk mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas median kita adalah kelas interval nomor 70-79. Jadi frekuensi kumulatifnya yaitu 23. Untuk rumus Excelnya kita hanya perlu mengetik sama dengan, lalu seleksi nilai frekuensi kumulatif. Dan untuk mencari nilai panjang kelas interval median, sama dengan seleksi angka terakhir kelas mediannya, kurangkan dengan angka awal kelas, lalu tambah 1 dan enter. Jadi untuk mencari nilai median, sama dengan tengah bawah ditambah buka kurung 2 kali, kelas median kurang FK tutup kurung dibagi FI tutup kurung, dikali panjang kelas interval. Nah, sekarang kita akan mencari nilai modus. Seperti rumus median tadi, pertama kita harus mencari tengah bawahnya dulu. Dengan cara seleksi nilai kelas interval dikurang 0,5. Nah, untuk mencari frekuensi kelas sebelumnya, ketik sama dengan, dan kita cuma perlu menseleksi nilai frekuensi kelas median dan dikurangkan dengan kelas sebelum nilai frekuensi kelas median. Jangan lupa di enter ya. Untuk nilai B2 atau frekuensi kelas sesudahnya, ketik sama dengan, seleksi nilai frekuensi kelas median dan dikurangkan dengan nilai yang ada di bawahnya atau setelahnya. Untuk mencari panjang kelas intervalnya, ketik sama dengan, lalu seleksi angka terakhir kelas modus kurang angka awal kelas modus, tambah 1 dan enter. Untuk hasil modus, ketik sama dengan hasil tengah bawah ditambah buka kurung hasil frekuensi kelas sebelumnya dibagi buka kurung hasil frekuensi kelas sebelumnya ditambah frekuensi hasil sesudahnya dikali dengan panjang kelas interval. Sekarang kita beralih ke kuartil, desil, dan persentil. Untuk rumus kuartil pertama, ketik sama dengan kuartil, buka kurung, blok semua daftar nilai siswa, titik koma, ketik angka 1. Kenapa angka 1? Karena angka 1 itu first kuartil. Tutup kurung dan jangan lupa enter. Untuk rumus kuartil kedua, sama seperti yang pertama. Sama dengan kuartil, buka kurung, blok semua daftar nilai siswa, titik koma, ketik angka 2. Kenapa angka 2? Karena angka 2 adalah median value. Tutup kurung dan enter. Untuk rumus kuartil ketiga, rumusnya sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Ketik sama dengan kuartil, buka kurung, blok semua daftar nilai siswa, titik koma 3, karena 3 adalah third quartile. Tutup kurung dan enter. Untuk rumus desil, itu tidak ada rumus khususnya di Microsoft Excel. Jadi kita tentukan dulu letak dari desilnya. Kita akan mencari desil kedua, berarti kita akan menentukan dulu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena I kita itu adalah 2. Dikali dengan N,
yaitu jumlah siswa. Kita mempunyai 12 siswa, kemudian ditambah dengan 1, dibagi dengan 10. Berarti desilnya terletak pada 2,6. Jadi untuk menghitung desil pada Microsoft Excel, kita menggunakan sama dengan nilai desil yang kita dapat itu sama dengan 2,6. Jadi kita ambil bilangan bulatnya saja, yang berarti kita ambil adalah daftar nilai siswa yang kedua. Jangan lupa diseleksi. Kemudian ditambah angka di belakang koma dari 2,6-nya itu adalah 0,6. Kemudian dikali dengan data yang kita seleksi tadi, yaitu data ketiga, dikurangi dengan data sebelumnya lagi atau balik ke data pertama. Tutup kurung lalu enter. Nah, untuk rumus persentil kita bisa menggunakan rumus sama dengan persentil, buka kurung, blok semua daftar nilai siswa, kemudian titik koma K. K itu adalah persentil keberapa terus dibagi dengan 100. Karena persentil kita 10, maka 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. Tutup kurung dan enter. Sekarang kita lanjut ke data berkelompok. Nah, kita tentukan dulu letak Q1, yaitu sama dengan 1/4N, 1/2N, 3/4N, I/10N, dan I/100N. Untuk rumus kuartil pertama, yaitu sama dengan 1/4 dikalikan dengan jumlah frekuensi. Nah, lanjut untuk kuartil kedua, itu adalah setengah N, berarti 1/2 dikali dengan jumlah frekuensi. Kemudian untuk kuartil ketiga, yaitu sama dengan 3/4 dikali dengan jumlah frekuensi. Nah, untuk desil yang ke-8 yaitu I/10, berarti sama dengan 8/10, kemudian dikalikan dengan jumlah frekuensi. Dan untuk nilai persentil ke-30, I-nya adalah 30, berarti sama dengan 30/100 dikali dengan jumlah frekuensi, dan jangan lupa enter. Selanjutnya untuk menentukan sigma S1, di sini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas nilai yang terletak pada kuartil pertama. Kita perhatikan di frekuensi kumulatif, 12,5 itu terletak pada interval 58 sampai 63. Berarti jumlah frekuensi sebelum kelas tersebut adalah 10. Untuk sigma F2-nya, kita perhatikan interval 64 sampai 69. Frekuensi kumulatifnya yaitu 30. Berarti jumlah frekuensi sebelumnya adalah 22. Untuk F3 kita punya nilai 37,5. Berarti intervalnya di 70 sampai 75. Berarti nilai sebelumnya adalah 30. Nah, sekarang lanjut ke desilnya. Berarti sigma F10 yaitu adalah sebelum kelas 70 sampai 75, berarti sama dengan 30. Untuk sigma F30 frekuensinya 15, berarti pada kelas 58 sampai 63, berarti jumlah frekuensinya adalah 10. Nah, kita lanjut, kita masukkan rumus angka-angkanya, berarti sama dengan tepi bawah kuartil pertama yaitu pada kelas 12,5, berarti tepi bawahnya adalah 57,5, ditambah buka kurung 2 kali, seleksi letak kuartil pertama, dikurangkan dengan jumlah sigma F1-nya, kemudian tutup kurung dibagi dengan frekuensi kelas tersebut, kemudian tutup kurung, lalu kita kalikan dengan panjang kelasnya. Selanjutnya untuk kuartil kedua, sama dengan tepi bawahnya adalah 63,5, kemudian tambah buka kurung 2 kali, seleksi nilai letak kuartil 2-nya, dikurangi dengan sigma F2, tutup kurung kemudian dibagi dengan frekuensi kelas tersebut. Tutup kurung terus dikalikan dengan panjang kelas tersebut. Lanjut untuk kuartil ketiga sama dengan tepi bawahnya adalah 69,5. Kemudian ditambahkan buka kurung, nilai letak kuartil 3 dikurang dengan sigma F3, tutup kurung kemudian dibagi dengan frekuensi pada kelas tersebut. Tutup kurung dan jangan lupa dikalikan dengan panjang kelas. Nah, untuk desil, kita di sini akan mencari letak desil ke-8. Frekuensinya adalah 40, berarti nilai tepi bawahnya adalah 75,5. Tambah buka kurung 2 kali, letak desil ke-8 dikurangi dengan sigma F10, tutup kurung kemudian dibagi dengan frekuensi kelas tersebut. Kemudian tutup kurung dikali dengan panjang kelasnya. Nah, kita lanjut untuk persentil, itu sama dengan tepi bawahnya adalah 57,5 ditambah dengan buka kurung 2 kali, nilai letak persentil ke-30-nya dikurangi dengan sigma F30, tutup kurung dan dibagi dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut, tutup kurung lalu kita kali lagi dengan panjang kelas dan enter. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Apabila ada salah cara pengucapan dan sulit untuk dimengerti, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.